Banyak juga teman 26. Oke, jadi presensinya karena belum ada juga dari akademik, kita langsung saja sudah pekan kedua ya belajar kimia, insya Allah. Berikutnya sudah akan normal, mumpung ingat saya ini sudah berulang-ulang ajar, tapi saya itu terakhir lupa mau mana ini tadi. Mendok mukanya yang terakhir kemarin lupa. Ayo on cam, mau difoto untuk laporan ke akademik. Ayo pada on cam, 1, 2, 3 on cam. 1, 2, 3 on cam, 1, 2, 3, ayo 1, 2, 3 on cam. Layar pertama, ayo Ihsan sudah senyum. Rahmadiansah Marhani belum on cam. Tangan udah. Ya. Ini akan ditampilkan di laporan. Untuk PM kimia waktunya sebenarnya 4 jam nak ya, 4 jam, tapi ternyata sesuai yang disampaikan oleh akademik, di situ 2 jamnya adalah materi, 1 jamnya bimbingan PTN, 1 jamnya akan dipakai untuk PM umum. Jadi maksudnya PM umum itu kimia dapat PM-nya, berarti nanti 1 jam yang bagian PM kimia itu kamu akan mendapatkan untuk biologi dan fisika, begitu ceritanya kalau tidak salah. Sehingga untuk pembelajaran normalnya begitu kita hanya 2 jam untuk materi PM kimia. Jadi di PM kimia ini apa-apa yang akan kita pelajari. Jadi kalau kelas 10 PM kimia itu kan kemarin belajarnya kimia analitik. Maka isinya di situ kamu titrasi, iodometri, kompleksiometri, reaksi-reaksi yang melibatkan hitungan, begitu dikaitkan dengan reaksi-reaksi kimia di lab, begitu ya, praktiknya banyak sekali itu titrasi. Kemudian kelas 10 sudah kimia analitik, baru masuk ke kimia organik di kelas 11. Kimia organik di dalamnya ada makromolekul, ada senyawa turunan alkana, mulai alkohol, ether, aldehid, keton, begitu ya. Kemudian semester 2-nya masuk senyawa aromatik, begitu. Selanjutnya di kimia PM kimia kelas 12, kalian masuknya adalah ke kimia anorganik. Iya, begitu katanya Amira. Amira mengikuti Umi ngomong, begitu kata Amira. Oke, jadi apa-apa yang akan kita pelajari, mari kita rancang dan kita bahas dulu sekarang, sebelum masuk ke materi dasarnya. Share screen. Botio kata Amira. Aduh, masih banyak yang mau bergabung. Tunggu dulu, matikan dulu. Tangting ini tidak terbuka screen-nya lama-lama. Jadi nanti silakan diperhatikan apa-apa yang akan kita pelajari. Saya meng-add dulu teman-temanmu yang baru gabung. Mari saya buka dulu share screen. Aduh, susah ya, share screen-nya mana? Excel ini dia. Jadi di sini untuk PM kimia itu juga sudah saya rancang semampu saya untuk kelas 12. Mana ini? Jadi kita masuk pada kimia anorganik. Apa-apa saja yang akan kita pelajari di kimia anorganik di sini sesuai dengan yang terancang bahwa kita akan mereview sesaat tentang ikatan kimia, begitu. Jadi kalau pekan ini satu jam ini nanti dapat duplikan, begitu pekan depannya menyelesaikan materinya, baru kita bisa ulangan. Langsung ulangan ya? Enggak, stop, masih masuk geometri. Habis masuk ikatan kimia baru ke geometri molekul. Geometri molekul ada materi dasarnya yang pernah kamu dapati. Jadi ikatan ini kelas 10 ya, tapi nanti akan review karena akan jadi dasar ke bawah. Kemudian masuk geometri molekul dasar, insya Allah kamu juga sudah dapat. Nanti pengembangannya adalah masuk pada domain elektron. Jadi domain elektron itu yang seperti apa? Ya inilah pengembangan dari materi
Tunggu nak. Materi kimia organik yang akan dijelaskan di PM Kimia. Kemudian sudah kita akan masuk pada struktur logam. Nah, ini kan kalau ikatan kita hanya ngambil informasi dasarnya, nanti kita sudah akan masuk sampai ke kristal logam. Jadi nanti kita akan perkenalan dulu dengan logam. Setelah perkenalan dengan logam, baru belajar susunan atom dalam kristal logam. Kemudian kamu akan belajar langsung masuk pada bagian-bagian kristal logam per unsur begitu. Nah, insya Allah itu akan selesai di semester ganjil ini. Karena nanti di semester genap sesuai dengan yang diinstruksikan dan yang menjadi sistematika teknis pelaksanaan pembimbingan di kelas 12, maka di semester genap ini kamu tinggal drilling materi. Jadi selama PM maupun kimia, entah baik kimia, fisika, biologi kayaknya nanti tinggal drilling persiapan UTBK begitu. Dengan harapan kamu bisa belajar lebih dalam dan nanti pas UTBK kamu sudah terbiasa berliterasi dan sudah latihan sebanyak-banyaknya, insya Allah bisa begitu sih. Berakhirlah nanti di kristal logam di bulan Desember. Bagaimana sih susunannya? Insya Allah sudah dirancang ini bulan-bulan seperti yang kemarin. Juli ada 2 pekan, tapi kita sebenarnya hanya dapat 1 pekan ya, karena pekan kemarin tidak ada. Kemudian Agustus ada 4, nah, nanti September 1 pekannya diambil untuk PHB. Jadi di yang masuk PHB itu nanti ada ikatan kimia, geometri molekul, dan sebagian dari susunan kristal logam. Kemudian ke PHB, setelah PHB sambung lagi susunan atom dalam kristal logam, kemudian masuk ke struktur kristal logam. Jadi ini sudah per unsur, jadi sudah masuk bagian unsur-unsur. Seperti apa sih kristal logamnya, wujudnya seperti apa, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian November di situ pekan terakhirnya diambil untuk PAS ganjil. Desember 1 pekannya akan masuk PAS ganjil dan 2 pekan ya PAS, kalau PHB 1 pekan, kalau PAS 2 pekan. Kemudian ada SP. SP-nya sebenarnya hanya 2 pekan nih. Tapi karena dia pekan yang ketiga itu ada 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu kalau tidak salah, karena habis itu sudah Natal dan Tahun Baru. Nah, saya hitung saja 3 pekan di pekan efektif. Sebenarnya ini SP itu hanya 10 hari. 10 hari ya. Selesailah rangkaian kegiatan 1 semester ganjil selama kelas 12. Jadi kelas 12 itu jangan khawatir, kamu cepat sekali ya. Begitu kamu sudah akan menjadi alumni Maninsan Cendekia Gorontalo. Begitu ya Zaidan ya. Karena nanti di bulan Januari, Februari kamu pembelajaran, Maret sudah mulai ujian-ujian kalau tidak salah dulu itu. Dia sudah mulai ujian-ujian praktik dan seterusnya. Mulai Maret itu, April prediksinya kamu ujian terakhir sekali itu UAM ya, UAM kalau tidak salah, ujian akhir madrasah. April, kemudian Mei sudah UTBK begitu ya. Selesailah kamu menjalani kehidupan di Maninsan Cendekia. Jadi 2,5 tahun lah kamu daring, 1 semester kamu offline-nya, luringnya. Nah, ini adalah rancangan kita terkait proses skenario pembelajaran PM Kimia selama semester ganjil. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya, silahkan nanti bersuara. Dan dalam proses ini, Nak, materi ini tidak serta-merta materi dari saya, tidak ya. Nanti di situ ada peran serta kamu, kan di sini tetap akan ada pengetahuannya. Pengetahuannya tetap akan ada tugasnya, akan ada UH-nya, ada praktiknya. Jadi kalau sudah ada struktur, susunan, struktur, mesti kamu akan berkreasi di situ. Ngapain? Buat kristal logam dari sesuatu hal gitu ya.
Jadi praktiknya tidak nge-lab, tapi kamu bisa lakukan di rumah. Ini memang bisa dilakukan, yaitu kamu membuat struktur-struktur kristal logam dengan berbagai macam model yang akan kita pelajari nanti. Apakah ada pertanyaan? Umi Afwan, untuk ulangannya bentuknya gimana ya Umi? Apakah untuk ulangannya itu saya sih sukanya biasanya kalau PM itu esai ya, karena akademik mintanya kamu berliterasi. Maksudnya berliterasi itu kamu soalnya ya memang harus menguraian begitu, mengurai-ngurai, baru kamu baca, kamu analisis ceritanya, baru untuk dikerjakan begitu. PAS-nya juga kemarin mintanya akademik juga esai. Jadi Umi mencari dulu literatur, literasi begitu ya, cerita, infografis begitu, baru nanti kamu menganalisis soalnya, menganalisis dari data yang ada, baru masuk ngerjakan soal. Ya memang namanya kan PPM ya, pendalaman minat, tentunya levelnya tidaklah selevel kelas yang reguler, tapi hanya materi sih, tapi kan kamu sudah biasa tuh ngerjakan soal-soal begitu, insya Allah boleh. Jadi menganalisis begitu nak nanti. Jadi ya membaca dulu, berliterasi. Ya, selayaknya kamu melihat soal UTBK begitu ya. Yang kalau zaman dulu namanya IPA terpadu begitu. Tapi yang awal-awal masih sederhana sih, cuma cerita dulu, baru nanti kamu analisis, baru kamu kerjakan deh. Oke, itu jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Apakah ada yang bertanya atau sudah cukup? Ini sudah terangkai, terancang, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup. Yang hadir ada 34 dari 39 ya? Apakah ada yang masih berdispen-dispen ini atau sudah? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada Umi. Tidak ada ya, berarti harusnya lengkap ya 39 dengan saya 40 harusnya. Ini yang muncul 39. Saya tak tulis dulu lah. Oke, sebelum kita memulai masuk pada ikatan kimia mereview materi dulu, saya tak mencatat sampai detik ini yang bergabung baru 34 siswa. Hari ini adalah hari Kamis. Tanggal berapa, Dek? 29. 29 ya. Juli 2021. Dek, nggak mau ambilkan di dalam, Dek. Jangan. Oh ya boleh, Dek, nggak apa-apa. Boleh. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita bisa memulai nak ya. Kita mereview materi apa namanya tentang ikatan kimia. Jangan lupa Umia kan memang untuk karena ini hanya 1 jam, jadi tidak ada tesnya, tidak ada kuis apapun. Tapi nanti pertemuan berikutnya akan ada itu di awal kelas. Jadi kita mulai ya, kita masuk pada materi awal sekali terkait dengan PM kimia, masuk kimia anorganik, yaitu mulai dari mengingat kembali tentang ikatan kimia. Ada. Tunggu ya, kelas jam ke berapa ini, jam ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Jam ke-4, 12 PM kimia. Kenapa Ibu tidak ada? Di sini Ibu tulisnya. Enggak usah. Jumlah siswa hadir, malah hilang, tinggal 33 siswa. Jumlah siswa hadir. Jumlah siswa hadir. Oke, kalau begitu teman-teman yang sudah gabung kan sebenarnya tidak hadir, tinggal sedikit nih. Coba disebutkan siapa orang yang mencatat, nak? Ini saya tidak. Enggak, ini memang kadang ini loh. Jumlah siswa harusnya 39 hadir. Mau habis. Hadir 33. Bisa diinfokan kira-kira siapa? Uminya belum hafal ya siapa peserta PM ini. Sambil menunggu informasi.
kehadiran ya. Mari kita mulai. Jadi kita mulainya adalah mengingat kembali terkait dengan ikatan kimia gitu. Jadi ikatan kimia itu terjadi karena unsur-unsur yang berkecenderungan mencapai kestabilan. Yang paling berperan adalah elektron terluarnya atau elektron valensi. Kenapa? Karena nanti maunya dia stabil seperti layaknya gas mulia. Namanya gas mulia jumlahnya sedikit tapi dia memiliki keistimewaan, yaitu dia sangatlah stabil. Jadi setiap atom yang berikatan, susunan elektronnya akan cenderung menyerupai susunan elektron gas mulia, karena di sini elektronnya di orbitalnya sudah full ya, di situ konfigurasinya di setiap subkulitnya sudah full, makanya dia stabil. Yang mana elektron yang dimaksud di situ terkait dengan elektron valensi adalah oktet dan duplet untuk He. Jadi hanya He ya yang duplet, yang lainnya oktet, yaitu menuju ke 8. Susunan elektron gas mulia dikatakan stabil karena elektron-elektron mengisi penuh pada tiap orbitnya. Jadi kalau kemarin kelas 10 pernah belajar bilangan kuantum, maka kamu akan ingat ya, N adalah apa arti N? NLMS. N apa N? N adalah, halo? N menunjukkan jumlah kulit, kemudian L menunjukkan L-nya menunjukkan subkulit, kemudian nanti M-nya orbital. Orbital ini atau bilangan kuantum magnetik di situ adalah tempat elektron tinggal. Jadi di situ elektron bergerak di dalam orbitalnya, yang mana nanti memiliki arah atau S, bilangan kuantum spinnya adalah atas bawah, itu maksudnya putar kanan atau putar kiri. Jadi maunya sampai ke konfigurasi gas mulia, yaitu posisinya di situ elektronnya masuk pada orbital sampai penuh begitu. Itu bagaimana ikatan kimia terjadi. Seperti apa milihnya gas mulia, di sini juga sudah dibikinkan secuil. Jadi ada kulit, ini kulit itu N ya, KLMNOPQ begitu, dengan konfigurasinya untuk gas mulia 2, 28 dan seterusnya. Kan kalau dilihat di situ penuhnya semuanya adalah di kulit valensi 8 untuk Ne, Ar, Kr, Xe dan Rn. He-nya 2, jadi dia hanya di 1s2. Dia sangat stabil karena elektron di kulit valensinya penuh. Jadi dia tidak susah dia bereaksi dengan siapa-siapa karena dia sudah sangat nyaman dengan penuhnya elektron yang dia miliki. Seperti itu ya. Selanjutnya ikatan kimia itu apa saja sih yang sudah dipelajari yang akan kita review? Ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Begitu ceritanya. Dimulai dengan ikatan ionik. Jadi ini review loh ya, nanti reviewnya tetap harus ada buktinya kalau kamu sudah mengingatnya, yaitu pertemuan berikutnya kita tetap akan melakukan semacam soal untuk dikerjakan, puzzle atau kuis-kuis. Nanti dilihat dulu apakah kita pakai quizzes atau keyform. Nah, ikatan ion, apakah itu ikatan ion? Bagaimana ikatan ion terjadi di situ? Jadi di situ ikatan ion itu terjadi karena proses pelepasan dan penangkapan elektron. Sekali lagi, ion itu adanya transfer elektron, ada yang melepaskan dan ada yang menangkap. Di dalamnya, komponennya, unsur pembuat ikatan ion itu ada unsur logam dan non-logam. Di sini dikasih contoh Na dengan Cl. Na akan menjadi Na+, berarti dia melepaskan elektronnya. Jadi dia di sini yang berperan adalah energi. Energi apa kalau Na menjadi Na+? LDIVO.
Di sifat keperodikan unsur kita berkenalan dengan jari-jari elektron, jari-jari atom, kemudian afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifan. Pada saat Na menjadi Na plus melepaskan elektron, ini yang berperan apa? Sifat keperodikan unsur apa? Energi ionisasi. Dari 4 yang Umi sebut tadi. Energi ionisasi ya. Jadi pada saat dia menjadi kation, berarti di situ energi ionisasi yang berperan. Selanjutnya contohnya lagi Cl itu menangkap elektron menjadi Cl-. Nah, kalau ini apa yang berperan? Yestiana Mufitrianti. Dari 4 sifat keperodikan unsur yang Umi sebut tadi. Kalau Na menjadi Na plus itu energi ionisasi tuh yang berperan. Kalau Cl menangkap elektron menjadi Cl-, apa yang berperan? Apakah jari-jari atom, apakah energi ionisasi, apakah afinitas elektron, atau keelektronegatifan? Apakah tidak kedengaran ya suara saya ya? Saya kok bingung. Hai Estiana, Tia, dia senyum. Pilih saja salah satu, Umi tidak mau gigit kok kalaupun tidak benar. Apa? Kau milih apa? Oh, Siti Anissa Maulida mau membantu. Siti Anissa Maulida Maris. Apa nak? Afinitas elektron. Afinitas elektron. Jadi kecenderungan membentuk ion positif itu energi ionisasi yang berperan. Tapi ini semua fasenya harus gas ya. Kemudian Cl menangkap elektron jadi Cl- itu adalah afinitas elektron. Nanti Na plus dengan melepaskan satu elektron, Cl- menangkap satu elektron membentuk NaCl. Ini nanti ikatan yang dibentuk ini adalah bagian dari ikatan ion. Tunggu ya, apakah ada di ruang tunggu ya anak-anak ini? Nah, itu adalah ikatan ionik. Selanjutnya masuk ikatan kovalen. Cuwil kan memang review kan, jadi tak boleh panjang-panjang. Kemudian ikatan kovalen, prosesnya yaitu adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi ada yang memberi sumbangan, ada sumbangsih dari unsur-unsur penyusun senyawa. Masing-masing pihak yang berikatan menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama. Nah, kalau ini komponennya, unsur-unsurnya adalah sama-sama non-logam. Contohnya di sini adalah C dengan nomor atom 6 dan H dengan nomor atom 1. Atom C ini butuh 4 elektron karena dia elektron valensinya 4 karena dia 24 ya. Jadi di kulit keduanya hanya berisi 4. Untuk stabil dia butuh 4 elektron lagi. Sementara H butuh 1 saja karena dia mau seperti helium. Sehingga di situ akan ada sumbangsih dari masing-masing unsur penyusunnya. Jadi H menyumbang 1, dari C juga menyumbang 1, saling berikatan membentuk CH4. C-nya jadi oktet, H-nya jadi duplet stabil mengikuti aturan gas mulia. Di sini Allah tidak hanya CH4, maksudnya C dengan tangan tunggalnya, bahwa C juga bisa berikatan dengan O, yang mana nanti dia akan membentuk ikatan rangkap CO2, C-nya membentuk ikatan rangkap 2. Intinya nanti jumlahnya harus 8, ini harusnya hilang ya, peng. Ini juga harusnya hilang. Seperti itu. Ini cerita tentang ikatan kovalen. Subhanallah sudah dikasih instruksi sama Zoom tinggal 10 menit. Oke lah, nggak apa-apa. Ini adalah ikatan kovalen. Selanjutnya masuk ke ikatan logam. Jadi informasinya secuil, maka nanti bagian dari kuisnya juga secuil, tapi nggak apa-apa.
Ikatan logam terjadi antar atom-atom logam dalam unsurnya. Ikatan logam makin kuat dengan jari-jari atom yang makin berkurang. Adanya ikatan logam ini menyebabkan logam memiliki sifat bisa ditempa tanpa mengubah strukturnya. Apa contohnya yang besi ditempa, Dwi Kurnia? Pernah nggak mendengar istilah besi ditempa? Baru jadi apa dia? Jadi pedang. Ditempa itu diapakan kalau di kehidupan kita? Kita Ya, biasa dipukul mengenalnya di profesi apa? Pandai besi. Oke, pandai besi ya. Di pandai besi, di situ besi-besi yang belum berbentuk, di situ dipanaskan. Kalau dipanaskan terjadi pergeseran strukturnya, kemudian dia bisa dibentuk sesuai keinginan. Jadi apakah dia, apa ya Pak Adamor ya, chat? Oh iya, oke, yang jengkel toilet saya kira apa. Kemudian adanya ikatan logam ini juga menyebabkan sifat dapat menghantarkan listrik dan panas. Contohnya di sini yang ada kehidupan kita besi ya, besi itu penghantar panas dan listrik yang baik. Walaupun nanti di kabel tidak pakai besi ya, maksudnya yang ada dalam kehidupan saja. Yang di kabel ya pakai timah lah ya, gitu. Kemudian di sini keras dan memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Seperti apa sih bayangannya? Mari kita lihat. Aduh, nggak mau dia keklik apa ini, nggak jadi. Tunggu ya, dia meloadingkan diri. Tunggu ya, apa yang terjadi ini, Cek? Aduh, bagaimana mengembalikannya? Dia mau pergi dia. Apa ini? Aduh, apa yang terjadi? Enggak mau. Tunggu ya. Oh, sudah. Di sini contohnya bagaimana sih ikatan logam yang ada. Jadi kalau ikatan ion itu kan di situ positif negatif tuh saling menyerahkan dan menerima. Kalau kovalen masing-masing menyumbangkan. Kalau logam begitu, jadi logam itu dia membentuk delokalisasi begitu. Jadi di situ ada yang bermuatan positif-positif begitu. Jadi ini atom-atom logamnya begitu, di situ elektronnya mengelilingi. Jadi bahasanya ada lautan elektron. Sehingga nanti kalaupun dia ditempa atau dipukul ini ya, dipukul bergesernya itu kompak dia ya. Jadi tidak per satu-satu tapi mungkin per bagian thread geser begitu. Jadi ini contoh gambarnya begitu. Jadi dia kompak karena posisinya memang dia tersusun bahwa muatan positif itu dikelilingi oleh lautan elektron yang banyak begitu ya, mengikuti jumlah positifnya. Jadi ini positif-positifnya, ini positif-positif, ini negatif-negatif mengelilinginya, sehingga nanti pas ditempa dipukul itu posisi perpindahannya teratur begitu. Tidak langsung hancur, karena kalau dia seperti ikatan ion, karena dia satu-satu ya, ada serah ada terima, itu dihancurkan ya, sudah selesai, rapuh dia hancur. Tapi kalau ikatan logam tidak ya. Nah, ini adalah struktur secara elektronnya sebagaimana ikatannya. Kemudian ada sifat fisik senyawa ion bisa dibaca, di situ ada titik didihnya dan titik lelehnya tinggi, keras tapi rapuh. Tadi saya Umi kasih contohnya garam itu deh, ada garam kerasa yang dihancurkan itu mudah jadi halus. Berupa padat pada ruang, larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik karena dia sangat polar ya, karena ada positif negatif yang saling serah terima. Senyawa ion tidak menghantar listrik dalam fase padat, tetapi menghantar listrik pada fase cair atau larutannya begitu ya. Lelehannya juga sudah menghantar dia, makanya di sini fase cair. Ini sifat fisik senyawa ion, selanjutnya adalah sifat fisik senyawa kovalen. Ada gas, cair, padatan lunak pada ruang, bersifat lunak dan tidak rapuh begitu, jadi dia tidak rapuh, memiliki titik didih titik leleh yang rendah. Umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik karena di sini cenderungnya adalah senyawa-senyawa yang nonpolar dan pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Tapi apakah ada yang menghantarkan listrik? Sebagian ada.
Kelihatan dari sana, Dek. Iya lah. Selanjutnya adalah sifat fisis dari logam. Di sini beberapa sifat fisis dari logam antara lain berupa padatan pada ruang, bersifat keras, tidak lentur, tidak mudah patah bila ditempa. Tadi Umi jelaskan bagaimana prosesnya. Jadi dia bergeser saja tidak hancur. Mempunyai titik lalat dan titik-titik yang sangat tinggi, penghantar listrik yang baik, bahwa logam-logam itu penghantar listrik dan penghantar panas ya. Mempunyai permukaan yang mengkilap, contohnya ya kalau seng yang baru itu mengkilap ya, tembaga mengkilap. Ada lagi emas juga mengkilap. Memberi efek fotolistrik dan fototermionik. Ini fotolistrik ini terkait dengan listrik, fototermi berarti panas. Nah, ini adalah sekilas review materi terkait dengan ikatan kimia yang dulu sudah ada. Cuman ini Umi review dengan tambahan-tambahan informasi yang tambahan informasi yang lebih mendalam. Itu materi review terkait materi ikatan kimia. Untuk awal modal kita masuk pada materi kimiaan organik ya di Tamega Zakaria, kacamatanya hitam keren sekali. Ada cuma pasang-pasang itu ya. Seperti itu ceritanya. Kita masih punya waktu 2 menit sebelum Zoom menutup dirinya. Apakah ada pertanyaan? Semuanya diam berarti jelas. Ya, silakan. Dek, pulpen tadi mana, Dek? Pulpen. Ada yang bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, para ketua kelas yang bergabung ada 36, berarti sebenarnya tinggal 3 orang yang tidak hadir. Siapakah dia? Halo, siapakah dia? Adakah yang sudah tahu teman yang nggak hadir? Siapakah? Apakah sudah terdeteksi siapa teman yang tidak hadir? Para ketua kelas yang dulu masuk di kan ini dari kelas 11 berarti sudah kenal teman-temannya di kelas. Tidak hafal ya? Apakah kamu sudah mendeteksi, Kartika, siapa temanmu yang tidak hadir? Tia, apakah kau sudah mendeteksi siapa kira-kira temanmu yang tidak hadir? Udah skip suara. Enggak. Oke. Tidak terdeteksi ya, nantilah Umi deteksi kalau begitu. Saya juga tidak hafal. Zoom sudah meminta kita menutup 1 menit lagi. Dia akan segera menutup dirinya dengan otomatis agar kelas kita hari ini tetap berkah ya, langkah kita untuk belajar di Allah dengan niat ibadah dan Allah ridho apa yang kita pelajari dari sedikit ilmu yang dititipkan pada kita semua, yang mana semuanya adalah ilmu Allah. Pas 1 menit kita tutup dulu ya kelas kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan ditutup dulu sampai Zoom menutup ya, saya hanya tutup kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tambahan untuk pekan depan, insya Allah saya sudah komunikasi dengan Bu Yana bahwa untuk PM 2 jam nih besok, kemudian 2 jam berikutnya untuk kimianya sendiri ada tambahan. Untuk yang PTN-nya dari PM Kimia besok ya sudah ada jadwalnya. Jadi yang 1 jam pertama itu sebelum istirahat itu adalah PM Kimia, tapi latihan soal UTBK, latihan soal pendalaman lah intinya begitu. Kemudian 1 jam berikutnya kamu masuk ke kelas pendalaman minat pelajaran lain, begitu sih versinya Bu Yana. Untuk PM Kimia sendiri materi hari ini akan ada evaluasinya di pekan